Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang elektrolisis. Oke, sebenarnya apa sih elektrolisis itu? Jadi elektrolisis itu merupakan proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Di bagian sel volta, kalian sudah belajar tentang reaksi yang spontan dan tidak spontan. Nah, kalau tidak spontan, maka kita bisa menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan itu. Cara tersebut namanya adalah elektrolisis. Oke teman-teman, ada sedikit perbedaan antara sel volta dan elektrolisis. Kalau sel volta itu energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Tetapi kalau elektrolisis, energi listrik yang diubah menjadi energi kimia. Oke, untuk sel volta, kalau kalian ingat, katoda merupakan kutub yang positif, sedangkan anoda kutub yang negatif. Sedangkan di elektrolisis, kebalikannya, kalian harus hafal bahwa katoda itu kutub yang negatif. Ini bisa dilihat ya, katoda kutub yang negatif, sedangkan anoda kutub yang positif. Untuk sel volta ini bisa berjalan ketika reaksinya spontan, ya kan? Sedangkan sel elektrolisis untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat di gambar ini ya, ada dua elektroda, yaitu katoda dan juga anoda. Katoda akan dihubungkan dengan kutub negatif sumber, ya. Karena katoda kutub negatif, dia akan dihubungkan dengan kutub negatif sumber. Sedangkan anoda merupakan kutub positif, akan dihubungkan dengan kutub positif sumber. Arah elektron itu jalannya dari anoda ke katoda. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, arah elektronnya dari plus ke minus, yaitu dari anoda ke katoda. Di anoda tetap terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi artinya kenaikan bilangan oksidasi, ya kan? Awalnya dari ion negatif dia jadi gas, ya kan? Sedangkan yang ini mengalami reduksi, penurunan bilangan oksidasi dari ion positif jadi logam. Cukup jelas kan? Nah, karena ada oksidasi dan reduksi ini teman-teman, maka pada katoda dan anoda pasti ada reaksinya. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi teman-teman, dalam elektrolisis kan harus hati-hati terkait reaksi yang ada di katoda dan reaksi yang ada di anoda. Ada beberapa ketentuan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah reaksi di katoda dulu. Oke, untuk reaksi di katoda, kalian harus lihatnya kation. Katodanya tidak perlu dilihat. Apa bedanya kation sama katoda? Jadi, kation itu ion positif. Oke, ion positifnya apa? Tergantung yang di sini itu apa. Entah itu larutan atau lelehan atau leburan. Kutub negatifnya adalah anion. Sedangkan katodanya yang biru ini adalah katoda, yang merah ini adalah anoda. Oke, contohnya adalah larutan NaCl. Larutan NaCl bisa diuraikan jadi Na+ dan Cl-. Oke, ini adalah kation dan ini adalah anion. Oke, untuk reaksi di katoda yang dilihat adalah kationnya. Kalau ternyata kationnya adalah H+, oke, maka reaksi di katodanya ini teman-teman, 2H+ tambah 2 elektron jadi H2. Kalau ternyata kationnya itu logam aktif di golongan 1A, 2A atau Al dan Mn, oke, di golongan 1A itu apa aja? 1A ada ini ya, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Di golongan 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Rn. Oke, Al dan juga Mn, tapi syaratnya bentuknya larutan, maka yang tereduksi adalah air. Oke, yang tereduksi bukan logam aktifnya, tetapi yang tereduksi air. Jadi 2H2O tambah 2 elektron akan jadi H2 tambah 2OH-. Oke, gampangnya ini teman-teman, kalau kalian lihat di deret volta, yang di sebelah kiri dari air ini adalah golongan 1A, 2A, Al dan juga atau Mn. Oke,
Sehingga kalau logam aktifnya itu 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah air, karena posisinya di sebelah kirinya air. Sedangkan kalau logam lain, maka logam itu sendiri yang akan tereduksi. Contohnya Cu, akan jadi Cu2 plus tambah 2 elektron jadi Cu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman, dia logam aktif tapi bukan larutan, melainkan lelehan atau leburan. Sekali lagi ya, dia logam aktif, golongan 1A, 2A, Al, Mn, tapi dia lelehan atau leburan, maka masuk tetap yang ketiga ya teman-teman ya, bukan yang kedua. Oke, jadi untuk lelehan dan leburan pasti yang ketiga ini. Oke, berikutnya reaksi di anoda. Untuk reaksi di anoda, ini teman-teman lihatnya adalah anodanya dulu. Oke, bukan anion, tapi lihatnya anodanya dulu. Anodanya dicek dulu inert atau tak inert. Oke, untuk inert, anoda inert itu adalah PT. PT itu adalah platina. AU itu adalah emas. Dan C ini karbon atau nama lainnya adalah grafit. Oke. Kalau selain tiga ini maka dia tak inert. Artinya anodanya yang teroksidasi. Oke, anoda ya, bukan anion. Tetapi kalau dia inert, maka kita harus cek anion. Jadi ketika inert kita harus cek anion. Kalau anionnya ion halida, jadi anion belakangnya nih ya, entah Cl, Br atau I, maka akan seperti ini teman-teman. 2X min akan jadi X2 plus 2E. Jadi contohnya ya, 2Cl min akan jadi Cl2 tambah 2E. Oke. Kalau ion oksigen akan jadi O2 min akan jadi O2 plus 2E. Ini duanya harusnya di atas ya. Oke. Berikutnya, kalau ternyata anionnya adalah sisa asam oksi. Asam oksi itu maksudnya kayak SO42-, PO43-, NO3-. Oke. Maka air yang teroksidasi. Rumus air teroksidasi itu ini ya. 2H2O jadi O2 tambah 4 elektron tambah 4H+. Oke. Kalau ternyata anionnya adalah OH-, misalnya ya, NaOH. Dia kan Na plus tambah OH-, ya kan? Anionnya OH-, maka reaksi di anodanya seperti ini. 4OH- akan jadi 2O2 tambah 2H2 tambah 4 elektron. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Tuliskan reaksi elektrolisis zat berikut. Jadi ada soal A, B, C, D. Kita coba kerjakan bersama-sama. Soal A, larutan NaCl dengan elektroda grafit. Jadi NaCl elektrodanya adalah C. Oke, maka teman-teman NaCl ini kita harus uraikan dulu. Jadi Na plus tambah Cl minus. Oke, di sini larutan ya. Untuk reaksi di katoda kita lihat kation. Ini kationnya. Oke, Na ini adalah logam aktif. Dia golongan 1A. Oke. Oleh karena itu, reaksi di kationnya adalah air tereduksi. Akan yang ini ya, jadi 2H2O L tambah 2 elektron akan jadi H2 tambah 2 OH-. Oke, sekarang reaksi di anoda. Reaksi di anoda yang dilihat adalah anodanya dulu. Kalau nggak diketahui anoda ya kita lihat elektroda. Elektrodanya ini C. C itu inert. Oke, yang ini ya, yang inert. Kalau inert, maka kita lihatnya anionnya. Anionnya Cl-, maka ion halida ini. Maka reaksinya akan jadi 2 Cl- Aki akan jadi Cl2 gas tambah 2 elektron. Oke, maka reaksi totalnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman dari reaksi dengan katoda dan anoda ini ada yang bisa dicoret dengan atasnya, maka atasnya kita anggap ya teman-teman ya, kita masukkan juga. Di sini kan ada Cl- bisa dicoret dengan 2 Cl- ya. Di sini ada Cl- di kanan, bisa dicoret dengan Cl- di kiri. Ini akan sisa Cl-. Oke, 2 elektronnya juga kita bisa coret. Oke, maka akan jadi di sebelah kiri NaCl tambah 2H2O tambah Cl- akan jadi H2 tambah 2 OH- tambah Cl2. Oke,
Berikutnya yang B, lelehan Ki dengan elektroda grafit. Oke, Ki elektrodanya adalah C. Ki kita uraikan dulu jadi K plus tambah I minus. Oke, untuk reaksi di katodanya lihatnya kation K plus. Ini golongan 1A. Tapi ingat di sini teman-teman, dia itu lelehan, bukan larutan. Kalau lelehan langsung pakai yang ini, logam tereduksi. Artinya jadi K plus tambah elektron, 1 elektron ya, jadi K. Ini solid. Oke. Berikutnya untuk reaksi yang di anoda, dia elektrodanya C, maka dia inert. Ya kan? Kalau inert lihat anion. Anionnya I minus, itu adalah ion halida. Maka kita tulis 2I minus akan jadi I2 tambah 2 elektron. Oke, kita lihat ya, elektronnya harus dicoret. Di bawah 2 elektron, yang atas masih elektron. Berarti yang atas kita kalikan 2 semua ya. 2, 2, 2. Oke, maka reaksi totalnya, reaksi total, karena ada yang bisa dicoret dengan K dan I minus yang ada di atas, maka kita gabung jadi 1 ya. 2 elektronnya kita coret, K plusnya coret 1, ini sisa 1, I minusnya juga dicoret 1. Oke, akan jadi Ki tambah K plus tambah I minus akan jadi 2K tambah I2. Oke. Nah, K plus sama I minus ini bisa kita gabung jadi Ki ya teman-teman. Jadi sebelah kiri bisa jadi 2Ki menjadi 2K tambah I2. Berikutnya yang C. Larutan FeSO4 dengan elektroda besi. Jadi FeSO4 elektrodanya adalah Fe atau besi. Maka kita uraikan dulu. FeSO4 diuraikan jadi Fe2 plus tambah SO4 2 min. Kenapa Fe-nya nggak pakai yang 3 plus? Karena SO4-nya di sini 2 min. Biar setara maka dia 2 plus. Oke. Maka reaksi di katodanya kita lihatnya adalah kation. Fe2 plus ini. Fe dia bukan H plus, bukan logam aktif. Maka logam lain. Berarti langsung aja ya. Fe2 plus tambah 2 elektron akan jadi Fe. Oke. Sekarang reaksi di anoda, kita lihat di sini elektrodanya adalah Fe. Oke, elektroda Fe ini tak inert. Karena tak inert, maka kita pakai yang ini, anoda teroksidasi. Maka Fe akan jadi Fe2+. Oke, karena di sini Fe-nya juga 2+ ditambah 2 elektron. Kita gabungkan untuk dapat reaksi total. Di sini banyak yang bisa dicoret ya. 2 elektronnya, Fe2 plusnya bisa dicoret, Fe-nya bisa dicoret. Jadinya FeSO4 akan jadi Fe2 plus tambah SO4 2 min. Di sini teman-teman kalian bisa lihat reaksinya sama ya. Artinya reaksi elektrolisis ini tidak menghasilkan apa-apa. Oke. Berikutnya yang D, larutan H2SO4 dengan katoda batang perak dan anoda batang emas. Kita lihat anoda aja teman-teman. Anodanya AU, emas. Katoda kita nggak pernah lihat ya. Jadi H2SO4 kita uraikan dulu. Jadi 2H plus tambah SO4 2 min. Maka reaksi di katoda, kita lihat di sini kationnya adalah H plus. Maka kita masukkan ini ya. Maka kita masukkan reaksi di katodanya ini. 2H plus tambah 2 elektron akan jadi H2. Oke. Reaksi di anoda kita lihat AU itu adalah anoda inert, ya kan? Di sini ada AU inert. Lalu SO4 2 min ini sisa asam oksi. Maka kita pakai yang ini 2H2O menjadi O2 gas tambah 4 elektron tambah 4H plus. Oke. Kita lihat di sini elektronnya masih beda ya, 4 sama 2, maka yang atas kita kalikan 2 semua, akan jadi 4H plus tambah 4 elektron menjadi 2H2. Oke,
Sang bisa kita coret-coret. 4 elektronnya kita bisa coret. H plusnya bisa dicoret. Maka akan jadi seperti ini. H2SO4 ditambah 2H2O akan jadi 2H plus tambah SO4 2- tambah 2H2 tambah O2. Nah, berikutnya teman-teman, biar kita lebih bisa ada soal tambahan ya. Larutan Na2SO4 dengan elektroda grafit. Jadi, kalau Na2SO4 akan jadi 2Na plus tambah SO4 2-. Oke, maka reaksi di katodanya, lihat di sini Na plus. Oke, maka kita termasuk yang logam aktif. Kalau logam aktif maka air tereduksi, 2H2O tambah 2 elektron akan jadi H2 plus 2OH-. Lalu yang anoda, kita lihat elektrodanya grafit. Grafit itu C. Dia inert. Kalau inert lihat aja di anionnya, SO4 2-. Sisa asam oksi. Maka 2H2O jadi O2 tambah 4 elektron tambah 4H plus. Oke, lihat elektronnya beda. Kita setarakan dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 2, ini jadi 4. Lihat, untuk reaksi yang di katoda dan anoda ini tidak bisa dicoret sama atasnya. Oke, sehingga yang atas tidak perlu dimasukkan. Oke, di reaksi total yang atas tidak perlu dimasukkan. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa dicoret dengan katoda dan anoda. Oke, ini kita coret 4E. Lalu 4H2O tambah 2H2O jadi 6H2O akan jadi 2H2 tambah O2 tambah 4H plus tambah 4OH-. Oke, 4H plus dan 4OH- bisa diubah jadi gini teman-teman, 4H2O. Oke, sehingga bisa dicoret ya kanan dan kiri. Ini kita coret jadi 2H2O. Maka reaksi totalnya 2H2O jadi 2H2 tambah O2.